Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatihah ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum sahabati ajma'in ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun alaina binatina Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fanhum wa yaj'alu kuburahum rawdah min diril jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 13 ya. Tambihun. Tambihun apa di atas ya? Tambihun ya. Ya. Baris ke berapa ya? Oh, baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi meriwayatkan, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun. Mereka tidak berpendapat sesuatu dari perbuatan yang ditinggalkan, kalau ditinggalkan kufrun, kafir, ghairu salati, kecuali salat. Dulu para sahabat berpendapat bahwa meninggalkan salat adalah kufur. Ya, itu yang dimaksud. Jadi selain sholat, kalau ditinggalkan mereka tidak mengatakan kufur, tapi kalau sholat mereka katakan kufur. Wa Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, wa Ibnu Abdul Barri, dan wal Bukhari, dan Imam Bukhari, fi tarikhihi, dalam tarikh Imam Bukhari, mauqufan, hadis mauquf yang hanya sampai pada sahabat. Mauqufnya kepada siapa? Ala Aliin radhiyallahu anhu, ya, atas Sayyidina Ali, semoga Allah meridai beliau. Qala, Sayyidina Ali berkata, maka itu disebut hadis mauquf. Tapi Sayyidina Ali tentunya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yusalli bahwa kafir. Siapa orang yang enggak sholat maka dia kafir. Ini sampai ke bawah nanti itu ancamannya. Ya, betapa keras ancaman orang yang tidak sholat. Ya, sebenarnya secara hukum, kalau ini mayoritas ulama, terutama jumhur, meninggalkan sholat karena malas enggak kafir, enggak. Ya, kecuali dia tidak percaya atas kewajiban sholat, itu kafir. Tapi kalau nggak mau sholat karena malas, ya nggak termasuk kafir, muslim tapi al-asi. Ya. Wa Muhammad bin Nasrin wa Ibnu Abdul Barri mauqufan, juga hadis mauquf. Kalau tadi mauqufnya yaitu pada Sayyidina Ali, kalau ini ala Ibni Abbasin, mauqufnya atas Abdullah bin Abbas. Dua-duanya sahabat senior. Ya, Sayyidina Ali adalah menantu baginda Rasul, Abdullah bin Abbas adalah saudara sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Man taraka sholata faqad kafara. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia kufur. Sebenarnya kafir perbuatannya saja, karena orang kafir nggak sholat. Nanti tergantung. Kalau dia meninggalkan sholat, nggak percaya terhadap kewajiban sholat, itu kafir beneran. Tapi kalau dia nggak sholat karena malas, itu tidak dalam kategori kafir. Hanya muslim al-asi, cuma sangat bahaya. Kemudian waqala Muhammad bin Nasrin, berkata Muhammad bin wa ibnu Abdul Barri meriwayatkan hadis mauqufan ala Jabirin ibn Abdullah, Jabir bin Abdullah. Kalau tadi mauqufnya pertama kepada Sayyidina Ali, yang kedua kepada Abdullah bin Abbas, yang ketiga ini mauqufnya pada Jabir bin Abdullah. Malam yusalli bahwa kafir. Ya, orang yang tidak salat maka dia adalah kafir. Wa qala qad jaa an Umar. Wa qala Ibnu Hazmin, berkata Ibnu Hazm, qad jaa, sungguh telah datang an Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, anna man taraka salatan wahidatan, siapa orang yang meninggalkan satu kali salat fardu ya, kan itu yang wajib, itu ada 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, hatta yakhruja waktuha, sehingga waktunya habis. Maksudnya keluar itu habis waktunya. Bahwa kafirun, maka dia adalah kafir. Murtadun, murtad, keluar dari Islam. Itu tegas sekali. Ya, Umar bin Khattab orang yang meninggalkan sholat sampai habis waktunya. Kalau belum habis lalu dia sholat, dia tidak meninggalkan sholat. Ya, karena sholatnya masih di dalam waktu sholat. Tapi kalau sudah habis waktunya berarti dia betul-betul meninggalkan sholat. Tambihun, peringatan. Qala jama'atu minas sahabati, berkata sekelompok yang terdiri dari para sahabat, wa tabi'ina, dan juga para tabi'in, wa man ba'dahum, dan ulama yang datang setelah mereka, tabi'it tabi'in. Apa yang mereka katakan? Bi kufri tariki salati, mereka berpendapat, ya, sekelompok sahabat dan juga tabi'in dan juga tabi'it tabi'in berkata, bi kufri tariki salati, bahwa orang yang meninggalkan salat adalah kafir. Adalah kafir. Nah, kalau sudah kafir, ya, kemudian wa ibahatu damihi wa ibahati damihi minhum, ya, dan dihalalkan darahnya, berarti boleh dibunuh. Ya, ini jelas banget itu. Siapa saja dari sahabat yang berpendapat seperti itu, minhum, di antara para sahabat yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat, ya, itu kafir dan halal darahnya. Di antaranya adalah Umar bin al-Khattabi, Umar ibn al-Khattab, wa ibn Abbasin, Abdullah bin Abbas, wa ibn Mas'udin, dan Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat-sahabat senior semua, wa Abdurrahman bin Aufin, dan Abdurrahman bin Auf, wa Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz bin Jabal, wa Abu Hurairah, dan Abu Hurairah, wa Abu Darda, dan Abu Darda, wa Jabir bin Abdullah, dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini dari kelompok sahabat yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Ya, ini dari kelompok sahabat. Lalu kelompok tabi'in siapa saja? Wa min ghairi sahabati, dan dari kelompok selain sahabat itu tabi'in,
Ahmad bin Hambalin adalah Ahmad bin Hambal. Ini termasuk ya tabi'in. Wa Ishaqu ibnu Rahawi, Ishaq bin Rahawi, wa Abu Dardai, wa Jabir, wa Abi Syaibah, wa Ishaq bin Rahawi, wa Abdullah ibn Mubarak, wa Nakhai wal Hakimu, wa Ibn Uyainata, wa Ayyubu As-Sakhtaniyu, wa Abu Dawud atau Yalisiyu, wa Abu Bakrin ibn Abi Syaibah, wa Zuhair bin Harb, wa Ibn Habib, wa ghairuhum. Ini banyak sekali dari tingkatan tabi'in yang berpendapat sama dengan sekelompok sahabat bahwa orang meninggalkan sholat adalah kafir. Nah, di sini kita lihat Imam Syafi'i gimana beliau. Ya, apakah juga orang meninggalkan sholat beliau anggap kafir? Enggak. Dijabarkan oleh Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu kakek ya Imam Syafi'i yang merupakan sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di Gaza, ya, di Palestina. Kemudian setelah bapaknya meninggal, oleh ibunya dibawa kembali ke Mekah. Begitu sampai di Mekah, dibawa lagi ke Arab pedalaman untuk belajar bahasa Arab. Makanya Imam Syafi'i di samping faqih, ahli faqih, dia juga sastrawan. Banyak qasidahnya yang beliau karang, ya, diantaranya yang terkenal adalah dia ngadu kepada Kiai Waqi', syekhnya Waqi'. Sakautu ila Waqi'in su'ahibzi barsadani ila tarkil ma'asi. Maka itu Syekh Waqi' itu di Mesir. Karena beliau setiap ngapalin itu lupa mulu, nanya sama syekhnya. Ya, sakautu ila Waqi'in, aku mengadu kepada Syekh Waqi'. Kenapa kok hafalanku nggak bagus? Aku sering lupa. Ya, maka Syekh Waqi' memberikan petunjuk kepadaku, ya, ala tarkil ma'asi, hendaknya maksiat itu ditinggalkan untuk menguatkan hafalan, yaitu diantara lainnya. Banyak qasidahnya Imam Syafi'i. Ya, jadi beliau di samping faqih juga sebagai apa? Pujangga, sebagai apa? Syair. Wa qala Syafi'i, makanya dari segi bahasa beliau sangat diandalkan, terutama oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad kalau nanya ayat yang terkait dengan bahasa, nanya Imam Syafi'i. Sebaliknya Imam Syafi'i kalau nanya hadis, karena Imam Ahmad kan perawi hadis, ya, itu beliau termasuk perawi hadis. Menanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi saling, ya, tidak saling menjatuhkan, tapi saling membutuhkan. Ya, itu ulama-ulama terdahulu. Nah, kita lihat sikap Imam Syafi'i. Kalau tadi kan di atas semuanya apa? Menghalalkan. Orang yang meninggalkan sholat halal, ya, dibunuh. Kita lihat Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata radhiyallahu anhu, wa akharuna, dan imam-imam yang lain, ulama-ulama yang lain, apa kata mereka? Inna tarikas sholati, sungguhnya orang yang meninggalkan sholat, yakfuru, dikategorikan kafir, termasuk kafir, tapi dengan syarat ini istahalla at-tarka, jika dia menghalalkan, memperbolehkan sholat itu ditinggalkan. Kalau bahasa saya, kalau dia menganggap sholat itu nggak wajib, gitu, sama saja kan? Itu yang benar sebenarnya, yang pas. Ya, tapi kalau kita ngikutin tadi sahabat Umar bin Khattab, udah kafir aja udah. Orang meninggalkan sholat kafir. Tapi untuk tindakan preventif, untuk nakut-nakutin boleh juga sih, supaya orang tidak meninggalkan sholat. Kita ikut para sahabat Umar bin Khattab tadi kan, Ibnu Abbas, kita katakan apa? Kafir. Boleh? Boleh. Cuma Imam Syafi'i dijabarkan, ya, dijabarkan kalau meninggalkan sholat itu menghalalkan sholat itu ditinggalkan, alias apa? Ya, diperbolehkan, alias gak wajib, nah, itu baru kafir. Ya, baru kafir. Au jahadal wujuba, atau dia mengingkari kewajiban sholat. Ya, makanya saya katakan tadi, kalau meninggalkan karena malas, tapi tetap mengakui sholat itu wajib, nggak kafir, nggak. Ini mazhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i. Wa illa yuqtal
bitarki adai salatin wahidatin. Ya jika tidak maka dia dibunuh. Ya kalau dia menghalalkan tidak mengakui kewajiban salat, dibunuh disebabkan meninggalkan salat wahidatin, satu salat saja itu. Ya hatta yakhruja waqtul jam'i, sehingga habis waktu jamak. Justru di sini yakhruja waqtul jam'i, waktu jamak. Ini lebih luas lagi waktunya. Kita tahu yang boleh dijamak adalah zuhur dan asar. Katakanlah dia nggak sholat zuhur, ya nggak sholat zuhur. Nah habis zuhur masih ditunggu sampai habisnya sholat asar. Karena zuhur bisa dijamak dengan asar, bisa dijamak dengan, ya kalau dalam kitab fikih tentu ada persyaratan menjamak itu. Pertama harus melakukan perjalanan jauh, namanya musafir, dan niat melakukan perjalanan jauh itu tidak untuk maksiat, itu syarat untuk kita jamak qashar, ya jamak qashar. Jadi kalau melakukan perjalanan ya di samping jamak boleh qashar. Qashar itu yang 4 kita jadikan 2, ya boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Ini tentu yang dimaksud adalah orang sedang melakukan perjalanan lalu dia nggak sholat zuhur, jangan langsung dikasih sanksi, tungguin sampai habis sholat asar, sampai tahu dia apa niat jamak takhir. Maka di sini dikatakan hatta yakhruja waqtul jam'i, sehingga habis waktu jamak, berarti asar. Kalau maghrib kan temannya isya untuk dijamak, ya berarti sudah habis waktu isya. Sebelum habis waktu isya dia masih ada kesempatan untuk menjamak. Ini tentu untuk musafir, tapi jamak itu tidak harus musafir. Orang sakit parah dia boleh jamak, ya boleh takdim boleh takhir, seenaknya dia lah. Enaknya asar ditarik ke zuhur, zuhur ditarik ke asar. Tapi qashar nggak boleh. Kalau qashar mutlak syaratnya musafir, ya kalau qashar. Tapi kalau jamak itu boleh. Bahkan kalau ada keperluan yang jarang terjadi, apalagi sangat penting, boleh menjamak. Katakanlah umpamanya anggota DPR ya sedang berusaha untuk supaya hukum Islam ini diterapkan. Mereka rapat di DPR MPR, ya kan? Rapatnya dari jam 10 gitu. Begitu waktu zuhur lagi panas-panasnya nih, kalau ditunda untuk sholat zuhur dulu, mentah lagi, boleh terusin zuhurnya, nanti tarik ke asar. Ya itu kalau masalah penting dan jarang terjadi. Dalam kitab Adil Akhyar, ya boleh tarik. Ya makanya ada yang berpendapat kalau lagi di pelaminan, ya kan kalau pengantin itu kan ribet ganti pakaiannya, ya kan zuhur lagi banyak tamu tuh, ada yang boleh itu. Kalau kawinnya sekali seumur hidup ya, kalau kawin mulu ya nggak boleh. Ini yang jarang terjadi. Boleh zuhurnya dijamak ke asar. Bahkan Rasulullah SAW ketika hujan itu beliau jamak maghrib dengan isya. Maghrib dengan nggak kemana-mana, enggak di Madinah. Selalu menjamak maghrib dengan isya karena hujan. Ya kenapa? Dulu kan sahabat rumahnya jauh-jauh. Kalau mereka pakai pulang dulu, baliknya ke sana, ya kan? Ya karena tanahnya kan padang pasir, kehujanan udah habis, susah jalan. Rasulullah meringankan, dijamak. Itu jamaah maghrib dengan isya. Jadi jamak itu nggak disyaratkan safar. Tapi kalau qashar harus safar. Nah, jadi kalau sudah habis waktu jamak, kena sanksinya gimana? Bidorbi onukihi, dengan dipenggal lehernya, bisaifi, dengan pedang. Ya ini hukumannya? Ya kalau dia menghalalkan tidak sholat, illam yatub, tapi dengan catatan jika dia tidak mau bertobat, ba'da istidabatahi, setelah dia diminta untuk bertobat. Jadi nggak boleh langsung dipukul, disuruh tobat. Dia mau tobat kan? Ya dari tidak mengakui sholat itu wajib. Oh saya mau tobat, saya mengakui sholat itu wajib. Ya nggak dipenggal, nggak. Ya itu Islam. Jadi suruh bertobat dulu.
Gak langsung dipenggal, nggak, disuruh istitabah. Istitabah itu diminta. Kata kerja yang awali dengan hamzah dan sin itu tujuannya litolab. Seperti ghafaro, mengampuni, istaghfaro, minta ampun. Tabah, menerima tobat. Istatabah, ya, diminta untuk bertobat. Itu makanya di sini istitabatihi, setelah diminta dia untuk bertobat. Katariki sholati, seperti meninggalkan sholat. Wakilah, pendapat yang kedua, kalau tadi sanksinya adalah dipenggal dengan pedang. Pendapat yang kedua, yudrobu bil aso, yaitu dipukul dengan tongkat. Dengan tongkat, aso, ya, aso itu tongkat. Seperti Allah bertanya kepada Nabi Musa, matilka biyaminika ya Musa, wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Nabi Musa menjawab, qala ya asoya, di tangan kananku adalah tongkatku. Itu aso, tongkat, ya. Ini pendapat yang kedua, dipukul dengan tongkat, ya. Wakila yunhasu bihadidin, yaitu dipukul dengan besi, ila yusalliya, sampai dia mau sholat, au yamuta, atau sampai mati. Sampai mati, ya. Wa qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, law za'ama za'imun ana bainahu wa bainallahi halatan asqatat anhu as-salata. Seandainya ada orang berkata bahwa antara dia dengan Allah mempunyai keadaan. Artinya apa? Dia dapat dispensasi dari Allah. Dia ngomong begitu. Asqatat anhu as-salata, keadaan itu dapat mengugurkan kewajiban dia untuk sholat. Artinya mengatakan apa? Orang seperti aku sudah gak wajib lagi sholat. Gitulah. Ini pernah dikatakan oleh setan kepada Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, di tempat terbuka, di padang pasir, ada suara tanpa rupa. Ya sih, orang setingkat kamu, selevel kamu gak perlu lagi sholat. Ngapain orang seperti kamu sholat? Gak perlu lagi, kamu udah hebat. Langsung disambit sama Sangkul Jalani, disambit langsung. Bapak beliau yakin itu setan. Setan. Bapak logikanya Rasulullah saja yang begitu hebat sholat, ya kan? Masa Abdul Qadir Jalani baru seperti itu nggak wajib sholat? Ya, gugur kewajiban sholatnya. Udah pasti setan. Disambit, tahu kenapa enggak? Ya, disambit. Ya, maksudnya apa? Saking kesalnya itu. Ya, karena dia yakin itu adalah ucapan setan. Nah, ini ada orang mengaku seperti itu. Aku sudah sampai dalam keadaan di mana sholat itu bagiku nggak wajib, ya kan? Ya, nah Rasulullah tetap sholat, pala sakka, maka sudah tidak diragukan lagi, biwujubi qatlihi, ya orang itu wajib dibunuh. Ya, tidak diragukan lagi, orang itu apa? Biwujubi qatli, ya wajib dibunuh. Wa qatlu mislihi, membunuh orang seperti itu, ngaku sudah sampai dalam satu makom, tempat atau keadaan di mana dia tidak wajib lagi sholat. Ya. Membunuh orang seperti itu afdalu, lebih utama min qatli mi'ati kafirin, dari membunuh 100 orang kafir. Kenapa? Orang ini bahaya. Bisa-bisa banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya. Karena nggak sholat tuh enak. Enak kan? Saya yakin tuh kalau ada orang ya ngajak nggak perlu lagi sholat, pasti banyak pengikutnya. Ya, sholat itu berat. Ya, ngajakin nggak usah sholat, ya banyak pengikutnya. Bagi yang setengah-setengah, yang udah nggak mau apa, malas-malasan sholat, udah ngikut. Nah itu makanya membunuh orang seperti itu lebih afdal daripada membunuh 100 orang kafir. Ini bahaya ya orang seperti ini. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad nih tegas banget. Imam Ahmad, Ibnu Hambalin, Imam Ahmad dan Ibn Hanbal yang mazhab disebut Hambali, beliau berkata, la yasihu, tidak sah,
Nikahu tarikati sholati, nikah dengan wanita yang nggak sholat. Ahmad tuh begitu tegasnya. Karena beliau termasuk yang mengatakan apa? Orang meninggalkan sholat adalah kafir. Ya kan? Orang muslim nggak boleh kawin dengan orang kafir. Itu pendapat Imam Ahmad, nggak sah. Ya, muslim nikah dengan wanita yang meninggalkan sholat. Walakin fi madhabina, akan tetapi dalam madhab kita, madhab Syafi'i, nggak seperti itu. Berpendapat anna nikaha azimiyati, berpendapat bahwa nikah dengan orang kafir zimmi, orang kafir zimmi itu ahlul kitab yang tinggal di negara Islam, aula lebih baik min nikahi tarikatiha, daripada nikah dengan wanita muslimah yang enggak sholat. Ya. Jadi lebih baik saja tidak mengatakan tidak sah. Mazhab Syafi'i sah nikah dengan wanita yang enggak sholat, muslimah tapi enggak sholat. Mazhab Hambali mengatakan tidak sah. Tapi mazhab Syafi'i sah. Cuma lebih baik nikah dengan wanita zimmiyah ahlul kitab, ya, Alkitab, daripada nikah ya dengan wanita muslimah tapi nggak salat, gitu ya. Kan zimmiyah itu kafir gini ya. Kalau ahlul kitab, wanita ahlul kitab ini boleh dinikah dengan laki-laki muslim. Firman Allah di surah Al-Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitaba ayat 5, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Wanita-wanita baik dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang mereka dapat kitabnya, yaitu nabi mereka sebelum kamu sekalian, sebelum Nabi Muhammad tentunya, bukan sebelum kita. Ada mengartikan apa? Boleh dulu zaman Nabi, min qablikum, sebelum kamu. Kamunya siapa? Kita katanya sekarang. Ya kagak, sebelum Nabi Muhammad. Mereka kan dapat kitab sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa. Dan mereka meskipun sudah menyimpang dari tauhid, mereka tetap disebut ahlul kitab. Maka hukumnya tetap berlaku. Banyak pertanyaan, apakah Yahudi sekarang, Nasrani sekarang bisa disebut ahlul kitab? Nyata-nyata sudah menyimpang dari tauhid. Ya kan? Mereka anggap, mereka meyakini Uzair anak Tuhan, Isa Tuhan, anak Tuhan, Trinitas. Ya. Apakah tetap bisa disebut ahlul kitab? Di mana wanitanya boleh? Ya, tetap. Karena terjadi penyimpangan itu bukan baru sekarang. Justru sebelum Nabi Muhammad, barang lebih 300 sampai 400, oleh Imam Bukhari mengatakan 600, itu sudah terjadi penyimpangan sebelum Rasulullah diutus. Sudah terjadi penyimpangan, tapi tetap mereka dipanggil oleh Allah ya ahlul kitab. Disebut ahlul kitab. Berarti hukumnya tetap berlaku. Itu Yahudi nyembelih ayam, ikan nyembelihnya sama kita, boleh kita makan kalau dikasih. Ya. Tapi selain Yahudi dan Nasrani, ya, mereka menyembelih ayam, dikasih, kita nggak boleh makan. Ya, itu ada perbedaan. Gitu. Ada sampai perempuannya juga boleh. Ini ya hanya boleh, saya nggak menganjurkan, enggak. Ya, makanya ulama memberikan persyaratan. Kalau dikhawatirkan suami yang muslim ini ikut agama istrinya, ini lebih baik dilarang. Tapi kalau suami menjanjikan, ya nanti setelah nikah saya akan usahakan untuk istri saya supaya masuk Islam, itu cakep, kita harus dukung itu, jangan dilarang. Ya itu. Tapi kalau Profesor Dr. Supardowi disuruh melihatnya apa? Yaitu kalau sudah di satu negara wanita muslimahnya itu lebih banyak daripada laki-laki muslim, ini juga harus dilarang. Kenapa? Kalau laki-lakinya nikah dengan wanita ahlul kitab, nanti yang nikah dengan wanita muslimahnya siapa? Ya, itu dikhawatirkan wanita muslimahnya nggak laku. Maka katanya boleh dilarang. Dalam kitabnya Al-halalu bainun wal haramu bainun. Nah, jadi itu zimmiyah yang maksud adalah ahlul kitab. Ya, zimmiyah ini kan bagian daripada kafir. Jadi kafir itu pertama kafir zimmi. Kalau perempuannya disebut zimmiyah.
Itu orang kafir, Ahlul Kitab yang tinggal di negara Islam dan mereka membayar pajak, namanya jizyah. Maka disebut kafir zimmi. Itu nggak boleh diganggu kata Rasul. Ya, dalam sabda beliau, man adza zimmiyan faqad adzani. Orang yang menyakiti kafir zimmi berarti menyakiti aku. Ya, hadisnya dhaif memang, tapi kan bisa dijadikan dalil. Ya, jadi nggak boleh. Karena mereka bayar pajak, maka keamanan mereka ya itu dijaga oleh pemerintah Islam. Ya, mereka nggak usah diajak perang, bahaya. Ya, gitu. Rasulullah nggak pernah itu. Ya, dulu orang munafik ikut karena mereka pura-pura beriman. Ya, orang kafir enggak. Sebab nanti dikhawatirkan mereka apa? Mengkhianati orang Islam. Justru yang membela orang kafir dalam peperangan kan bisa seperti itu. Mereka nggak boleh. Yang kedua, kafir mu'ahad atau mu'ahid. Kafir yang punya perjanjian damai dengan umat Islam. Diawali oleh baginda Rasul dulu melakukan perjanjian damai dengan orang-orang kafir Mekah. Ya, di satu tempat namanya Hudaybiyah. Maka perjanjian damai itu disebut Sulhul Hudaybiyah. Itu nggak boleh diperangi, nggak boleh diperangi, kecuali mereka melanggar perjanjian damai itu. Seperti orang kafir kan melanggar perjanjian damai. Bentuknya adalah mereka menyerang suku-suku yang bersekutu dengan Nabi. Ya, zaman dulu juga begitu. Ya, negara kuat itu ada suku-suku kecil yang berlindung ke negara kuat ini. Ya kalau sekarang, kalau dulu disebut NATO dan Akta Warsawa. Ya, dulu kan Eropa Timur itu masuknya ke Soviet kan gitu, Uni Soviet. Lalu negara-negara Eropa Barat itu ke Amerika, namanya NATO. Ya kan? Itu sekarang juga sama, cuma tersembunyi. Ya, tersembunyi. Nah, itu pasti ada. Ini orang kafir Mekah menyerang suku yang bersekutu dengan umat Islam. Makanya Rasulullah tahun ke-8 dengan baju perang, beliau berangkat ke Mekah bersama 10.000 sahabat. Ya, karena mereka melanggar perjanjian ini. Ya, lalu orang kafir Mekah ketakutan. Ya, maka Mekah dievakuasi oleh umat Islam tanpa pertumpahan darah. Itu tahun ke-8 Hijriah. Selama mereka memegang perjanjian, yang nggak boleh diperangi. Yang ketiga, kafir harbi. Kafir yang statusnya perang, itu boleh. Ya, di Palestina ketemu orang Yahudi, boleh dibunuh, statusnya perang. Ya, statusnya perang. Dulu Irak dengan Amerika, mereka melakukan bom bunuh diri. Ya, ini hanya yang berani mengatakan sebagai syahid, yaitu Grand Sheikh Al-Azhar, Syekhul Akbar Al-Azhar, yang berani berpendapat bahwa bom bunuh diri di Irak itu adalah syahid. Kenapa? Itu salah satu strategi perang. Karena kalau lawan langsung nggak mungkin kalah Amerika. Satu-satunya supaya korban lebih banyak, dilakukan bom bunuh diri. Tapi kalau bom yang di Bali itu mati sangit. Ya, karena statusnya nggak perang, tidak perang. Kalau perang boleh. Ya, itu sangat berani. Hanya ulama Azhar yang berfatwa ya bahwa mereka adalah syuhada. Ya, itu. Kemudian ganti pasal. Paslun pasal. Fi tahrimi ta'khiri sholati, haram menunda sholat an waktiha, dari waktunya, amdan, dengan sengaja. Ya. Mentakhir sholat. Wastihbabu ta'jiliha, dan disunatkan menyegerakan, merasakan sholat dengan segera, li awalil waktu, di waktu pertama. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya suatu yang paling baik adalah as-sholatu li awali waktiha, sholat di awal waktu. Ya, ukuran awal waktu ya bukan begitu azan langsung sholat, enggak. Ya, habis azan wudu, ya kemudian sholat, itu bagian daripada awal waktu. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat.
Kok sholat celaka di sini? An sholatihim alladzina an sholatihim sahun. Yang mana mereka itu lalai sehingga meninggalkan sholat. Ya, ulama bersyukur tidak pakai fi. Kalau fi sholatihim kita termasuk semua. Karena di antara kita pasti ketika sholat itu pasti ada rakaat di mana kita lalai, lupa, ya kan, gak khusyuk, namanya sahun. Ya, di sini an berarti meninggalkan sholat, bukan ketika sholat gak khusyuk, bukan. Jadi khusyuk itu tidak termasuk rukun sholat, tapi merupakan syarat diterimanya sholat kita. Ada sholat, orang sholat nggak khusyuk, ya gugur kewajiban sholatnya, tapi nggak dapat apa-apa, ya nggak dapat apa-apa. Jadi khusyuk itu apa? Ya kita fokus terhadap sholat kita. Di saat sholat yang kita pikirkan adalah yaitu bacaan sholat kita. Ya dulu sahabat luar biasa khusyuknya. Ya Sayyidina Ali, beliau kan pejuang. Setelah peperangan, beliau ya belakangnya ini punggungnya kena anak panah, nancep. Ya begitu dicabut, ya itu besinya ketinggalan, masih ya nancep di badan dia. Yang ketarik cuma apa? Saking kencengnya, yang ketarik cuma kayunya doang. Ya besinya masih nancep, sakitnya bukan main. Kata Sayyidina Ali, tunggu sama wudhu sama sholat. Nanti saat saya sholat cabut. Sholat beliau. Ya, pas sholat dicabut. Nggak terasa sama sekali. Habis sholat dia nanya, boleh apa belum? Ya, kenapa? Beliau nanya, karena beliau nggak terasa. Ya, itu saking khusyuknya. Saking khusyuknya. Kalau macam itu dijerit-jerit. Itu saking khusyuknya nggak terasa itu. Tapi belum sholat dijerit-jerit. Ya, ketika ditanya, ya besinya. Tapi begitu sholat, sahabat yang disuruh, ya itu nggak terasa. Ini tingkatan luar biasa itu. Ya, jadi begitu sholat, betul-betul khusyuk dalam sholat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah menafsirkan ayat tadi, siapa? Musallin alladzina an salatihim sahun, humul ladzina yuakhiruna salata. Mereka adalah yang menunda-nunda sholat, mengakhirkan sholat an waktiha, dari waktunya, ya sampai waktunya habis gitu, sampai waktunya habis. Kalau waktunya belum habis dia sholat di akhir, ya ini nggak termasuk. Cuma ya itu sesuatu yang tidak baik. Ya lama-lama dia akan gampang meninggalkan sholat. Ya awalnya memang ditunda-tunda. Dikit lagi mau habis baru dia sholat gitu, ya. Tapi itu tidak termasuk dalam wailun di sini. Jadi an waqtiyah itu waktunya sampai habis. Apa wailun? Wal wailu syiddatul azabi. Wail itu adalah azab yang sangat pedih. Itu arti pertama. Wakilah. Dan dikatakan arti wailun apa? Wadin, yaitu lembah, fi jahannama, di neraka jahanam. Jadi wail itu banyak punya arti. Pertama, azab yang pedih. Yang kedua adalah lembah di neraka jahanam. Lau suyirat, seandainya diperjalankan di lembah itu, jibalud dunia, gunung-gunung yang ada di dunia, saking panasnya, saking besarnya itu lembah, sampai gunung muat, lazabat, niscaya gunung itu meleleh, hancur. Ya, itu saking panasnya itu lembah. Ya, lembah. Itu untuk orang yang ya tidak sholat atau mengakhirkan sholat sehingga habis waktunya. Kenapa meleleh? Min syiddati hari, karena begitu ya keras, ya begitu keras panasnya hari. Bahwa maskanu mayu akhir salata, dan lembah itu adalah tempat tinggal untuk orang yang mengakhirkan sholat an waktiha, sampai waktunya habis. Ya, sampai waktunya habis. Ya. Lalu sama juga di sini mengakhirkan sholat sehingga seakan-akan dia menjamak dua sholat itu. Padahal
dia sholat zuhur menjelang asar. Habis sholat zuhur langsung di sholat asar, ya belum batal. Karena tadi sholat zuhurnya menjelang asar. Bisa aja nih baru dapat 2 rakaat azan asar. Ini ya dijelaskan oleh baginda Rasul. Wa akhraja al-Hakimu, dan telah meriwayatkan al-Hakim Imam Hakim, wa Tirmizi dan Imam Tirmizi an Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jama'a baina shalatain, siapa orang yang menjama' antara 2 salat. Maksudnya apa menjama' di situ? Kalau menjama' ketika safar ya atau sakit itu nggak masalah. Ya justru itu rukhsah, diperbolehkan oleh Allah. Ya kan? Kita menjama' zuhur dengan asar. Gitu. Ya, zuhur dengan asar. Habis salat zuhur, kemudian kita salat asar. Atau sebaliknya, habis salat asar atau salat zuhur lalu kita salat asar. Namanya jama' takhir. Jadi kalau jama' takdim, ini harus yang punya waktu duluan. Pokoknya kita akan menjama' zuhur dengan asar. Gitu kan? Ya, zuhur dengan asar. Maka yang kita lakukan adalah zuhur dulu. Kalau mau kosor lah 2 rakaat. Ya, kemudian langsung iqomah. Kalau jama' iqomah, ya sendiri juga boleh iqomah. Jangan azan, nggak dianjurkan azan. Ya, langsung sholat asar. Gitu. Ya, harus waktunya nggak boleh terlalu lama. Jangan sampai kita sholat zuhur, niat jama' ya takdim dengan asar, habis sholat zuhur kita ngopi dulu. Habis ngopi baru sholat asar, kagak boleh. Azan aja nggak boleh, yang boleh adalah iqomah doang, qomat doang. Gitu, ya qomat doang. Dan boleh kita menjama' meskipun kita sholat ya berjamaah dengan orang yang tidak sholat jama' atau penduduk setempat. Yang gampangnya sholat Jumat dah. Telah melakukan perjalanan, lalu ya di tengah jalan, ya bukan di tengah jalan, di tengah jalanan bukan, ya kita berhenti sholat Jumat, ya. Dan supaya kita bisa jama' asar, ketika kita takbiratul ihram sholat Jumat, kita niatin jama' dengan asar. Nanti begitu selesai sholat Jumat, ya itu langsung kita diri untuk sholat asar. Gitu caranya, ya. Tapi kalau kita ngikutnya dengan orang yang sholat sempurna 4 rakaat, karena dia bukan musafir, maka kita harus tamam, harus 4 rakaat juga. Kan makmum ngikutin imam. Ya, cuma nanti ketika kita sholat zuhur ngikutin jamaah dengan penduduk setempat, kita tetap 4 rakaat, tapi kita niatkan jamaah dengan asar. Begitu selesai jamaah, kita sholat asar 2 rakaat boleh. Karena statusnya kita nggak bermakmum kepada, tidak berjamaah kepada penduduk setempat. Itu, ya jadi dihargai penduduk setempat itu. Ya nggak boleh kita. Makanya kalau mau jamaah seturuan, musafir aja semua. Gitu, ya musafir. Ya itu boleh. Ya jangan musafir justru berhenti di tengah jalan lalu sholat Jumat, itu nggak diwajibkan. Ya nggak diwajibkan. Tapi boleh ikut dengan penduduk setempat untuk sholat Jumat. Itu untuk sholat Jumat. Tapi kalau musafir khusus berhenti di tengah jalan itu pakai bis nih, berhenti lalu sholat Jumat rame-rame, nggak usah. Ya, karena syarat sholat Jumat itu mukim. Ya, itu tinggal di tempatnya, ya di desanya. Jadi kalau sedang melakukan perjalanan kan nggak wajib. Ya, itu. Nah jadi ini orang menjama' 2 sholat. Faqad ata baban min abwabil kabair, maka berarti telah melaksanakan salah satu daripada pintu-pintu dosa besar. Kok orang jama' dosa besar? Gini gambarannya tadi itu yang saya katakan. Habis sholat zuhur, ya langsung azan asar. Atau bisa jadi, ya dia nggak dapat 1 rakaat dalam sholat zuhurnya. Berarti kodok. Jadi kalau kita dapat 1 rakaat lalu azan asar, terusin sholat zuhurnya, nggak usah berhenti, nggak usah kodok. Ya berhenti, nggak usah niat kodok. Itu termasuk ada. Cuma jangan diterus-terusin. Ya sekali-kali boleh kalau ada keperluan gitu.
tiduran umpamanya, ya itu boleh. Ini yang dimaksud, ya. Karena di sini dikatakan faqad ata abwaban minal kabair. Berarti dia telah melaksanakan, ya, atau mendatangi pintu-pintu dosa-dosa besar. Kemudian wa Abu Dawud wa Ibnu Majahin dari Ibnu Majah an Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar, ya. Di syarat orang menjadi imam nggak sembarangan, ya. Ada 3 kelompok imam, ya. Kalau sholat itu nggak diterima. Salah satu, ada 3 macam orang. Kalau Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, salah satu, ada 3 kelompok orang, la yaqbalullahu ta'ala minhum sholatan, di mana Allah tidak menerima dari mereka sholat mereka. Siapa? Ar-rajulu ya'umu qauman wa hum lahu karihun. Ada orang menjadi imam satu kaum, sementara kaumnya itu nggak demen sama dia, benci sama dia karena kelakuannya. Yang nggak diterima siapa? Dianya. Jamaahnya diterima, yang nggak diterima dianya, gitu. Jadi main maju aja, nggak tahu dibenci sama orang dia. Ya orang nggak demen sama dia, maju aja jadi imam. Ini lahu karihun, kan itu benci, nggak demen. Ya, jadi sholat dia nggak diterima, sholat dia. Jamaahnya ya nggak apa-apa, jamaahnya diterima, jamaah kan nggak salah. Jadi nyelolong aja, ya. Itu karihun, itu satu. Warajulu, yaitu orang layati sholata, tidak mendirikan sholat illa dibaron. Apa dibaron? Wa dibaru, adapun arti dibar, ayatiha, yaitu dia melaksanakan sholat ba'da ayakutaha, setelah waktunya habis. Waktunya habis, ya. Itu nggak diterima sholatnya, ya waktunya udah habis. Warajulun, yang ketiga adalah ibadahnya seseorang i'tabada muharraran, memperbudak orang yang sudah merdeka. Orang merdeka dijadikan budak, itu haram, ya. Ini salah satu Islam memberantas perbudakan. Jadi, ya, budak itu karena sudah merajalela, ya, ketika Rasulullah diutus bukan hanya di Arab tapi seluruh dunia, maka Islam, ya, tidak langsung memberantas perbudakan, ya, secara frontal, tapi melalui sanksi-sanksi hukum, ya, untuk memerdekakan budak. Di antaranya adalah man qatala mu'minan khoto'an fatahriru raqabatin mu'minah. Orang yang membunuh orang mukmin tidak sengaja, maka sanksinya adalah memerdekakan budak. Tentu yang paling terkenal lagi yaitu ada seorang sahabat, udah siang diperbolehkan berhubungan dengan istri, siangnya nambah. Rupanya penantian baru nih orang, ya, dan lama nggak mungkin nambah lah, ya. Akhirnya dilapor kepada Rasulullah apa? Atik raqabatan, menyuruh untuk memerdekakan budak. Dan juga banyak sabda-sabda baginda Rasulullah agar orang yang punya budak hendaknya dimerdekakan. Ini salah satu cara Islam memberantas perbudakan, ya, gitu. Makanya di Al-Quran, di hadis, kitab-kitab itu pasti ada pembahasan tentang perbudakan. Ini bukan berarti Islam itu mendukung perbudakan, enggak. Islam itu anti perbudakan. Makanya di sini diancam orang yang memperbudak, orang yang sudah merdeka, ya, maka sholat yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada kasus pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ketika Mesir sudah direbut oleh umat Islam karena keinginan orang Mesir sendiri, karena Mesir dengan Palestina kan perbatasan di Gaza, ya, perbatasan Mesir, ya. Itu ketika Amr bin As sebagai komandan, ya, yang dikirim oleh Khalifah Umar bin Khattab menguasai Palestina, orang-orang Mesir yang dijajah oleh Romawi itu melihat betapa adilnya Islam. Ya, karena umat Islam itu ketika menduduki satu negeri, satu negara, itu tidak merampas kekayaannya. Mereka dibebaskan untuk menggarap milik mereka, ya,
mereka diberikan jatah. Ya nanti bagi hasil. Sementara kalau penjajah Romawi kan diambilin semua. Mereka nggak dikasih sama sekali. Melihat begitu Islam itu begitu adil, mereka minta kepada Amr bin As untuk membantu orang Mesir mengusir penjajah Romawi. Ya, akhirnya berhasil. Nah kemudian ya anaknya Amr bin As ini ya lagi naik kuda, ya lalu disusul oleh orang Mesir asli. Marah dia, kejar ditempelengin. Ya dari dulu anak pejabat begitu dah. Anak khalifah marah karena apa? Lagi naik kuda disusul, dibalap sama orang Mesir, orang Kipti, ditabokin. Ya kemudian ya rupanya orang Mesir ini tahu bahwa di atas Amr bin As itu ada lagi, itu Khalifah Umar bin Khattab. Ada sama-sama ke Madinah. Kebenaran itu sama-sama. Lapor dia kepada Umar bin Khattab. Kata Umar, pukulin lagi seperti kamu dulu dipukulin sama dia. Nah ini ungkapan Umar yang terakhir yang sangat hebat sekali. Mata ista'batumun nas waqad waladashum ummatuhum ahrar. Mulai kapan kamu memperbudak manusia? Manusia itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka. Marah betul Umar. Luar biasa Umar begitu adilnya. Ya, disuruh pukul lagi itu anak Amr bin As di depan Umar. Pukulin seperti dia memukul kamu dulu. Pukulin lagi. Ya, itu Umar bin Khattab ya. Jadi memang beliau dikenal dengan apa? Dengan keadilannya. Nah, jadi di sini i'tabada muharraran. Itu orang sudah merdeka. Apa? Ja'alahu abdan. Itu dia jadikan sebagai budak. Nah, itulah saya kira mengenai salat. Ya, jadi untuk orang yang meninggalkan salat itu ada dua pendapat. Ya, dari kalangan sahabat puluhan, tabi'in juga puluhan yang mengatakan orang meninggalkan salat adalah kafir. Ya, itu. Cuma Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain ini menjabarkan. Ya, dilihat dulu. Kalau dia menghalalkan meninggalkan salat, ya kan? Ya, baru kafir. Tapi kalau hanya malas doang, ya itu tidak dianggap kafir. Cuma sangat bahaya. Ya, lama-lama ya akan menjadi kafir kalau ya sengaja meninggalkan sholat. Sekalipun alasannya cuma malas. Ya, tapi tetap meyakini kewajiban sholat. Itu perbedaan antara Imam Syafi'i dengan ulama-ulama yang lain. Ya. Saya kira demikianlah. Wallahu a'lam bishawab, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk dapat kita menjaga salat 5 waktu kita. Amin ya rabbal alamin.